tampilan presentasi. Nah, jadi di yang kedua ini kita akan membahas tentang aktivitas dan gamifikasi di Nearpod. Aktivitas-aktivitas di sini adalah hal-hal yang bisa diberikan interaksi secara langsung, yaitu berupa beberapa jenis pertanyaan-pertanyaan dan game-game yang menarik yang ada di Nearpod. Mungkin ini kalau fitur-fiturnya nanti yang bersifat gamifikasi dan aktivitas-aktivitas ini nggak kita temukan ya Bapak Ibu ya di beberapa aplikasi sejenis Nearpod ini. Kita akan lihat ketika kita sudah masuk ke dalam dashboardnya Nearpod dan kita melakukan klik menu Create, kita akan menemukan tiga menu utama. Tiga menu utama di situ, yaitu yang pertama ada lesson, yang kedua ada video, dan yang ketiga ada activity. Jadi ini tiga fitur utama yang bisa kita buka dari menu Create ini. Namun ketika kita membuka salah satu dari ketiga menu ini, di dalam pengeditannya nanti kita masih bisa melakukan pengeditan menggunakan ketiga-tiganya. Misalnya kita membuat lesson, di dalamnya nanti kita tetap bisa masukkan video dan juga aktivitas. Ketika kita memilih video, kita di dalamnya juga tetap bisa memasukkan lesson dan activity. Begitu juga dengan activity. Kita masih bisa memasukkan lesson dan video. Jadi ini merupakan fitur utamanya, tetapi saat kita nanti memilihnya, kita masih bisa menggunakan ketiga fitur ini secara bersamaan. Bisa kita kombinasikan dalam satu tempat. Dan pada malam hari nanti kita akan membahas yang activity-nya. Nah, activity-nya nanti ketika kita pilih, maka pilihannya ada tiga aktivitas utama di sini. Ada matching pairs, itu mencocokkan antara dua gambar ya, Bapak Ibu ya. Lalu ada time to claim. Nah, ini nanti yang menarik Bapak Ibu, di mana kita nanti bisa memasukkan beberapa pertanyaan dan di dalamnya nanti ketika siswa mengerjakan seperti berlomba untuk menaiki sebuah bukit. Jadi yang nilainya tinggi akan sampai ke atas bukit terlebih dahulu. Dan ini sekarang sudah diadaptasi oleh aplikasi lain ya, yang mirip dengan Nearpod, yang sejenis-sejenis Nearpod, ini sudah diaplikasi dalam bentuk yang lebih variasi lagi, ada variasinya sedikit berbeda, namun secara konsepnya sama. Kalau time to claim ini pertama kali saya temukannya di Nearpod ini. Lalu ada menu Draw It. Nah, di sini memungkinkan kita untuk membuat papan tulis atau sebuah kanvas yang nantinya dapat diisi oleh siswa kita dalam coret-coretan atau dalam bentuk gambar-gambar secara langsung di dalam papan tulis atau kanvas tersebut. Nantinya ketika kita memilih salah satu, kita tetap bisa juga mengkombinasikan ketiga fitur aktivitas utama ini. Misalnya nanti kita memilihnya salah satu, nanti di dalamnya kita tetap bisa memasukkan slide, aktivitas-aktivitas yang lain, juga video interaktif. Nah, kalau untuk yang quiz dan game-nya pada Nearpod ini, secara umum ada 6 ini ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi yang di dalam menu create-nya tadi ada 3, draw it, time to claim, dan matching pairs. Dan di sini sebenarnya masih ada 3 lainnya, yaitu ada quiz yang berbentuk multiple choice, lalu ada fill in the blank, mengisi bagian-bagian yang rumpang, dan juga ada memory test. Nanti tetap kita bisa mengkombinasikannya dalam satu slide, atau dalam satu lesson, atau dalam satu aktivitas. Untuk matching pairs nanti seperti ini cara kerjanya. Di dalam Nearpod ini sudah ada beberapa contoh atau template-template yang bisa kita gunakan, di mana di sini ada terdiri dari beberapa mata pelajaran yang bisa kita jadikan referensi, bentuknya seperti apa. Dan kalau untuk matematika, ini paling banyak yang bisa kita temukan di Nearpod gitu. Mungkin ini agak berbeda dengan di media-media yang lain. Kalau seperti matematika, IPA itu susah dibuat, jarang ada materinya. Namun di Nearpod ini malah banyak, yang matematika, IPA, yang sifatnya rumus-rumus, semuanya malah banyak di dalam Nearpod. Dan kalau matematika mau baca nulis bahasa Inggris, itu masih bisa dipahami ya, karena berupa angka-angka. Nah, jadi nanti di sini kita mencocokkan dua hal yang sama, misalnya ada pertanyaan dan jawaban, nanti ini akan diacak. Dan ketika itu nanti kita tampilkan, siswa akan memilih pasangan-pasangannya. Kalau dalam pembelajaran itu mungkin kita menggunakan kartu ya, namanya kartu apa itu ya, saya lupa. Jadi kita menggunakan dua buah kartu pasangan, nanti diacak ke siswa-siswa kita, mereka yang mencari pasangannya, seperti itu. Dan ini sekarang dibuat secara digital di dalam Nearpod ini dengan nama matching pairs. Itu pastinya sering kita gunakan ya, salah satu metode pembelajaran
tersebut. Lalu ada time to claim. Nah, di sini di aktivitasnya nanti siswa akan menjawab beberapa pertanyaan dan nantinya ini akan ada nilainya, dan nilai tersebut yang nilainya paling tinggi nanti akan lebih terdahulu akan masuk ke dalam puncak dari bukit. Jadi di situ ada variasinya dan juga ada persaingannya antara siswa-siswa kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan tampilan menaiki bukit, siapa yang akan lebih dulu. Jadi ada persaingan-persaingannya di sini. Nanti diharapkan akan dapat menimbulkan kreativitas dari anak-anak kita. Selanjutnya ada memory test. Nah, di sini juga hampir mirip ya sepertinya dengan matching pairs, tapi di sini nanti sifatnya dia tetap tertutup. Jadi harus diingat-ingat pasangannya di sebelah mana, pasangannya di sebelah mana. Jadi di sini untuk mengetes memori kita. Nah, di sini nanti bisa kita tentukan ada berapa pasangan, misalnya ada 6 pasangan dan lain sebagainya. Dengan berapa format kita bisa memasukkan teks maupun dengan memasukkan gambar-gambar sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu ada fill in the blank. Fill in the blank ini sifatnya yaitu nanti siswa diminta untuk mengisi kalimat-kalimat yang rumpang. Jadi cara kerjanya ketika kita menggunakan Nearpod sebagai guru, kita membuat sebuah paragraf secara utuh. Dan paragraf-paragraf tersebut nanti bisa kita atur bagian mana yang akan kita rumpangkan, bagian mana yang akan kita kosongkan. Itulah nantinya yang akan diisi oleh siswa kita. Misalnya seperti ini, ada sebuah kalimat, dan nanti kita pilih saja kalimat yang rumpangnya mana. Dan itulah nanti yang akan menjadi soal yang akan dijawab oleh siswa dan menjadi kunci jawabannya seperti ini. Ini untuk fill in the blank. Lalu ada draw it. Draw it ini adalah aktivitas yang memungkinkan siswa untuk menjawab dalam bentuk gambar. Jadi mereka bisa melakukan coret-coret di kanvas yang sudah kita atur atau di dalam bentuk papan tulis yang sudah kita atur. Jadi nanti ada instruksinya dan juga ada kanvasnya, di mana nanti ini akan sebagai tempat bagi siswa untuk melakukan coret-coretan di dalam perangkat yang mereka gunakan untuk bergabung ke dalam Nearpod yang kita bagikan. Sepertinya ingin menyimak sambil praktek. Ada Pak Adika Bagusdiawan langsung mempraktekannya. Baik, Bapak Ibu bisa mempersiapkan perangkatnya sambil membuka browsernya untuk mengakses Nearpod. Jadi sambil kita review kembali materi yang kita bahas di pertemuan pertama kemarin dari mengaksesnya. Oke, jadi untuk mengakses Nearpod, kita masuk ke dalam nearpod.com atau kita cari dari pencarian Google Nearpod saja, Bapak Ibu ya. Nah, di Nearpod, dari pencarian Google, maka nanti yang paling atas kita akan muncul nearpod.com. Posisi ketika saya sudah pernah login dan belum logout, maka ketika kita mengakses nearpod.com, kita langsung masuk ke halaman dashboard. Dan disinilah nanti kita akan menemukan beberapa aktivitas, beberapa lesson yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Di sini ada menu My Profile, lalu ada menu laporan untuk mengakses laporan kegiatan yang sudah pernah kita lakukan. Jadi selain dari di menu My Lesson tadi, juga bisa kita akses laporannya dari menu Report untuk melihat respon-respon yang sudah dijawab oleh siswa dalam kegiatan yang kita lakukan dengan menggunakan Report. Nah, di sini kemarin sepertinya belum kita lihat ya Bapak Ibu ya, ada Nearpod library, perpustakaan di Nearpod yang di dalamnya berisi materi berupa slide maupun berupa video-video yang sebenarnya sangat menarik sekali Bapak Ibu ya. Namun kebanyakan di sini adalah bahasanya bahasa Inggris. Dan kita nanti mungkin bisa mengadaptasinya saja. Misalnya dari kelasnya, kita bisa memilih mata pelajarannya. Ini sangat bagus-bagus sekali dari grafis-grafis yang ada di media pembelajaran maupun di dalam video-video pembelajarannya, dan ini bisa kita edit untuk kita jadikan lesson atau kita jadikan pelajaran dalam bentuk slide-slide. Nah, ini salah satu contohnya. Nanti bisa kita lihat ya. Triangle. Two triangles are Jadi ada congruent if two pairs of animasi-animasi corresponding seperti angles ini yang and the sangat sides between them are equal. bagus yang bisa kita If a manfaatkan dari slide-slide atau dari materi-materi yang ada di library-nya Nearpod. Ini sangat banyak sekali.
Ini sangat banyak, sangat lengkap, nanti bisa kita adaptasi contoh-contohnya di sini. Nah, sangat banyak sekali ya Bapak Ibu ya, lebih dari 999, terdiri lesson, aktivitas, video, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan untuk membuat aktivitas. Jadi untuk video, nanti kita akan dibahas di pertemuan ketiga dengan beberapa fitur baru yang ada di Report, yaitu tempat kita untuk melakukan diskusi dengan berbagai macam fiturnya. Oke, untuk memulai aktivitas, kita klik menu Create, dan kita pilih Activity. Nah, di menu Activity ini ada 3 aktivitas utama. Walaupun semuanya tadi kalau kita lihat di dalamnya ada 6 ya Bapak Ibu ya, namun yang utama di sini ada 3 ini. Namun ketika kita memilih salah satunya, nanti kita tetap bisa memasukkan yang lainnya. Kita boleh melihat salah satu dulu, misalnya matching pairs. Oke, nanti hasilnya adalah seperti ini tampilan editornya. Jangan lupa kita berikan nama Bapak Ibu ya. Misalnya inspiratif hari kedua saya beri nama. Nah, di sini sudah tersedia banyak sekali template dari berbagai macam pelajaran. Misalnya sini ada mata pelajaran IPS. Kita tinggal pilih saja seperti ini ya. Misalnya ada suatu teori-teori dari siapa, pencetus teorinya seperti ini. Kita juga nanti bisa menambahkannya secara manual. Kita akan lihat dulu beberapa template yang ada yang bisa menjadikan kita sebagai inspirasi untuk membuat matching pairs ini. Jadi cara kerja seperti ini. Ada 2 hal yang sama yang saling berhubungan dan ini nanti yang akan dicari oleh siswa kita. Oke, saya mungkin akan menggunakan yang template saja yang matematika karena di sini nanti mudah dipahami kalau matematika ya, walaupun di template ini menggunakan bahasa Inggris. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu ya, ini contohnya. Jadi ada bisa mengkombinasikan antara gambar dengan teks. Bisa juga teks dengan teks, bisa juga gambar dengan gambar nantinya. Kita lihat lagi yang matematika yang lainnya. Nah, seperti ini. Mungkin ini lebih mudah ya Bapak Ibu ya, untuk melakukan perbandingan. Nah, ini kebetulan kalau di materi saya di matematika ini, kemarin mempelajari ini. Nah, ini bisa kita praktekkan untuk membandingkan antara 2 hal, sehingga menjadi perbandingan. Nah, jadi kita bisa membuat seperti ini. Kalau kita mau buat sendiri, bisa Bapak Ibu, tadi nggak usah kita pilih template-nya, kita langsung saja add pairs. Yang sudah masuk di sini pun, ini bisa kita delete ya Bapak Ibu, misalnya ini tidak ingin kita gunakan. Jadi apa yang bisa kita tambahkan di add pairs ini, ada teks dan ada gambar. Jadi kedua hal itulah yang bisa kita masukkan di dalam matching pairs ini. Dan enaknya di Nearpod ini Bapak Ibu, bagi kita yang mengajar matematika, IPA, dan lain sebagainya, banyak penggunaan rumus, sudah disediakan equation yang ada di sini. Ini equation-nya sangat banyak sekali, lengkap untuk bisa kita gunakan di dalam menulis rumus-rumus matematika, IPA, kimia, dan lain sebagainya. Ini jarang sekali ya Bapak Ibu ditemukan di aplikasi-aplikasi lain yang ada equation-nya. Mungkin ada beberapa, namun nggak semuanya ada. Jadi kita bisa memasukkan teks, kita membuat 2 buah keterhubungan antara hal yang pertama dengan yang kedua, baik berupa gambar maupun berupa teks. Contohnya seperti ini, misalnya saya akan menambahkan dari soal perbandingan ini, misalnya 2:4, nanti akan setara dengan berapa ya, Bapak Ibu misalnya. Nah, ini dalam bentuk tulisan saja, dalam bentuk teks. Kalau sudah kita klik done, maka nanti menjadi pasangan yang baru seperti ini. Nah, kita ingin menambahkannya lagi, masih bisa ya Bapak Ibu ya. Saya tambahkan teks saja yang sederhana, gambar pun sama cara kerjanya ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi, ini ada batasan ya Bapak Ibu ya, nggak ada lagi untuk menambahkan baru. Jadi batasannya di sini ada 12 pasangan untuk kita buat di dalam matching pairs, di dalam report ini. Nah, ini yang pertama, matching pairs-nya. Sekarang kita akan lanjut untuk membuat yang lainnya. Nah, tadi kita milihnya matching pairs Bapak Ibu ya, dari halaman aktivitas. Tapi di sini kita tetap bisa untuk memasukkan kuis dan game yang lainnya. Tadi matching pairs, sekarang kita akan coba untuk membuat kuis dulu, Bapak Ibu. Kuis ini seperti biasa, Bapak Ibu ya, pilihan ganda.
Kita di sini dapat memasukkan soal dengan beberapa pilihan ganda dan memberikan kunci jawabannya. Juga di sini kita bisa memasukkan berbagai jenis media seperti gambar, audio, dan media-media yang lain. Yaitu ada audio recorder, PDF viewer, video, audio, dan web content. Ini bisa kita masukkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan di sini. Saya akan menggunakan teks saja sederhana Bapak Ibu ya. Menggunakan teks yang sederhana, misalnya hasil dari 4 ditambah 5 dikali 2 sama dengan berapa gitu ya. Misalnya hasilnya adalah 18 atau hasilnya adalah 14. Kita bisa menambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini kita bisa memberikan kunci jawaban dari pertanyaan yang kita buat ini. Ini kan kunci jawabannya adalah 14 ya Bapak Ibu ya, kita checklist. Nah, kita di sini bisa memberikan lebih dari satu jawaban benar di dalam pilihan gandanya, yaitu multiple choice multiple answer. Nah, misalnya seperti ini, kita bisa memberikan 2 jawaban pada opsi pilihannya. Nah, kalau cuma satu ya satu. Selanjutnya kita di sini masih bisa menambahkan pertanyaan lanjutannya seperti ini. Atau jika cukup satu saja, ini sesuai kebutuhan. Kalau banyak, bisa Bapak Ibu kita masukkan banyak. Ini sebagai contoh, saya gunakan satu saja. Lalu kita akan coba untuk menggunakan fitur yang selanjutnya. Kita fokus di bagian quiz dan game, Bapak Ibu. Kita akan coba untuk memasukkan fill in the blank. Tadi pilihan ganda, sekarang fill in the blank. Fill in the blank ini juga mungkin bisa kita gunakan untuk alternatif esai ya Bapak Ibu ya. Jadi ada soal esai atau fill in the blank-nya. Nah, di sini ada jenis pemformatan dari teks style-nya, warna yang akan kita pilih. Apakah seperti ini, warna background-nya warna kuning dan teksnya putih, atau yang lainnya, ini bisa kita pilih. Dan nanti tinggal di sini kita memasukkan karakternya, masukkan teksnya seperti apa. Misalnya kita gunakan kata-kata yang sederhana saja untuk mempraktekkan dari cara kerja fill in the blank ini. Misalnya angka 2 merupakan satu-satunya bilangan prima misalnya. Ketika kita sudah mengetikkan salah satunya, Bapak Ibu, kita klik next Bapak Ibu ya. Kita tulis dulu teks kita yang akan kita jadikan fill in the blank, lalu kita klik next. Dan kita pilih bagian mana yang akan kita jadikan soalnya. Saya bilang prima. Terus sama angka 2-nya misalnya. Nah, jadi dua hal inilah nantinya yang akan diisi oleh siswa. Dan ini juga yang akan menjadi kunci jawabannya. Jadi kunci jawabannya ya 2 dan bilangan prima. Mungkin tadi ini belum lengkap ya. Saya hapus dulu. Yang benar. Seperti ini. Saya seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah tersimpan ya Bapak Ibu ya, tersimpan dalam draft. Kalau kita save dan exit ini berarti kita sudah selesai membuat kuisnya. Jadi ini akan tersimpan secara otomatis dan ini kita biarkan saja. Kita akan mencoba untuk membuat jenis pertanyaan yang lain yang ada di dalam reportnya. Di sini kita dapat klik add new lagi. Kita kembali ke bagian quiz dan game. Kita akan gunakan memory test terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini. Nanti cara kerjanya seperti pada gambar yang muncul di sini. Jadi mengingat bagian-bagian yang sama di mana. Kita klik add untuk menambahkan jenis pertanyaan memori test ini. Nah, ini bisa dalam gambar dan teks atau dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita cari ya gambarnya seperti ini, baik dari pencarian Google ataupun menggunakan text style. Kita bisa tampilkan seperti ini. Nah, ini berarti teks. Misalnya kita pakai angka-angka saja Bapak Ibu ya. 1. Lalu bagian ini misalnya 2 sama 2. Jadi kita bisa membuat dua hal yang memiliki kesamaan ya Bapak Ibu ya. Terus kita
kita gunakan yang lain, misalnya 3 sama 3. Nanti ini untuk melihat letaknya nanti akan diacak. Nah, bagian ini kita akan gunakan gambar. Gunakan gambar, misalnya gambar buah-buahan. Misalnya kita akan menggunakan kata apel, kita cari aja dari sini ya, Bapak Ibu. Kita klik save. Tinggal kita tarik aja ke sini. Nah, jadi ini satu pasangan. Misalnya nanas. Enaknya di sini Bapak Ibu ya, kita tinggal menggunakan gambar dari pencarian ini tanpa harus menyiapkan gambar terlebih dahulu. Kita cari dari pencarian, dan kita pilih gambarnya, dan kita masukkan ke dalam memori testnya ini. Nah, ini sebagai contoh ada 3 yang sifatnya teks dan ada 3 yang sifatnya gambar. Nah, di sini kita bisa memilih 6 pasangan, 8 pasangan, ataupun 12 pasangan sesuai dengan kebutuhan. Kalau ini tadi 6 ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi cara menggunakan memori test, cara membuatnya. Selanjutnya kita akan mencoba lagi menambahkan 2 lagi yang lainnya. Kita masuk di quiz dan game, dan di sini kita akan pilih draw it. Nah, di draw it ini memungkinkan kita untuk meminta siswa untuk menjawab dalam bentuk gambar-gambar. Di sini sebenarnya sudah tersedia beberapa template juga. Nah, di sini ada mapel bahasa Inggris, matematika, dan lain sebagainya. Kita lihat salah satunya, misalnya di matematika seperti ini. Nah, berarti ada gambar atau lembar kerja seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini kan lembar kerja yang menarik ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita juga bisa menggunakan gambar kita sendiri dari menu add ini untuk menambahkan gambar kita sendiri. Kita coba mata pelajaran yang lain, misalnya di bahasa Inggris. Jadi bisa kita manfaatkan untuk membuat lembar kerja, tapi yang dijawab siswa dengan melakukan coret-coret. Gitu. Nah, ini juga bisa untuk membuat tulisan ya seperti ini, untuk menggabungkan ini, untuk meniru di bagian ini. Coba kita cari untuk map-nya yang lebih lengkap. Hanya diagram Venn. Kita akan lihat ini bisa kita jadikan inspirasi untuk membuat kanvasnya atau membuat papan tulis yang bisa dijawab. Nah, ini contoh diagram Venn-nya ya, Bapak Ibu ya. Misalnya di sini ada himpunan. Misalnya yang pertama, ini sebagai contoh saja di matematika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nanti bilangan B-nya ini adalah bilangan yang genap saja. Saya 2, 4, 6, 8, 10. Nantinya seperti ini. Nanti mereka siswa akan menjawab bagian-bagian dari 2 himpunan ini, bilangan 1 sampai 10 dan bilangan genap ini, mana yang masuk di bagian A, mana yang masuk di bagian B, dan juga mana yang masuk gabungannya antara 2 ini. Ini salah satu contoh penggunaannya seperti ini. Dan nanti siswa itu menjawabnya menggunakan coretan-coretannya, menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam Nearpod-nya seperti ini. Ada highlighter, ada teks juga, ada set, dan lain sebagainya. Ini salah satu contohnya seperti ini. Bisa juga kita memberikannya lebih lengkap di sini. Misalnya untuk A tadi ya, untuk himpunan yang A dan untuk himpunan yang B-nya. Bisa juga kita lengkapi terlebih dahulu dengan beberapa coretan atau menggunakan teks yang ada di dalam menu-menu di bawah ini. Dan di bagian instruksi, di sini sangat lengkap ya Bapak Ibu ya, ada pemformatan teks yang sangat lengkap, lalu ada numberingnya juga, dan kita juga masih bisa menambahkan equation seperti ini. Nah, kalau kita lihat equation-nya sangat lengkap bagi Bapak Ibu yang mengajar menggunakan rumus seperti matematika, fisika, kimia. Dan yang bisa kita masukkan di sini media sebagai instruksinya, kita bisa menambahkan berbagai macam media sampai ke dalam video. Jadi ini bisa dijadikan sebuah aktivitas siswa kita menonton video terlebih dahulu misalnya, baru mereka nanti
menyelesaikan lembar kerja dengan melakukan coret-coretan di kanvas yang sudah kita atur terlebih dahulu. Dan setiap, ini ada timernya Bapak Ibu ya, kita juga bisa mengatur timernya. Misalnya kita atur berapa menit dari setiap aktivitasnya, 10 menit bisa kita tambahkan. Di bagian yang lain tadi juga, tadi ada yang ada timernya dan ada juga yang tidak ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di yang soal kuis ini tadi ada timernya. Misalnya setiap soalnya berapa, 2 menit misalnya. Itu bisa kita atur. Ini tadi kita sudah 5 jenis pertanyaan, sekarang kita akan mencoba Low battery. Please charge. menggunakan aktivitas yang selanjutnya, yaitu ada time to claim, Bapak Ibu. Kita klik add. Nah, di time to claim ini, kita akan memasukkan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya di sini sifatnya ada pilihan ganda ya, Bapak Ibu ya. Sifatnya pilihan ganda, dan nanti ini akan menjadi sebuah permainan. Nah, mungkin di sini saya akan mencontohkan nanti tiga pertanyaan yang nanti akan kita sama-sama praktekkan untuk melihat cara kerja dari time to claim ini. Saya gunakan soal-soal matematika sederhana saja. Seperti ini misalnya, misalnya 2, 4, 6, 8. Low battery. Please charge. Cara kerjanya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, sebentar sepertinya perangkat saya agak lemah. Nah, kita lanjutkan ketika kita sudah menuliskan soal dan opsi jawabannya, di sini kita bisa memberikan kunci jawabannya. Seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini sebenarnya ada batasan ya, Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa menambahkan lebih dari 4 jawaban. Oh, answernya, add question. Mohon maaf, salah. Berarti batas maksimalnya cuma 4 untuk time to claim ini. Berarti menyesuaikan ya Bapak Ibu yang mengajar di bagian SMA atau SMK yang pilihannya sampai 6. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, misalnya seperti ini. Pertanyaan sederhana. Oke, kita berikan kunci jawaban dari soal ini dengan cara klik checklist. Kalau ada multiple choice, multiple answer, bisa kita pilih lebih dari satu. Ya, batasnya cuma 4 ya Bapak Ibu ya untuk opsi jawabannya. Kita tambahkan lagi satu pertanyaan lagi. Saya seperti ini. Kita berikan opsi jawabannya. Nah, seperti ini. Dan kita tambahkan beberapa pertanyaan sesuai dengan kebutuhan kita. Ini tadi sudah 6 jenis pertanyaan ya, Bapak Ibu ya. Sudah ada 6 jenis pertanyaan. Dari yang pertama tadi matching price, lalu ada quiz, dan ada fill in the blank, memory test, draw it, dan time to claim. Oke, ini belum. Nah, sekarang baru kita simpan ya Bapak Ibu ya. Kita simpan, ini sudah tersimpan di dalam draftnya. Kalau seperti itu kita save dan exit untuk dapat kita mainkan. Misalnya kita belum save dan exit ini, itu akan tersimpan di dalam draft. Nanti tetap bisa kita lanjutkan, karena ini tersimpan secara otomatis. Dan ini proses menyimpannya sedang berjalan ya, Bapak Ibu. Kita nanti akan mempraktekannya, dan saya minta kepada Bapak Ibu untuk dapat bergabung ke dalam presentasinya. Nah, ada 2 ya, Bapak Ibu, opsinya kemarin, yaitu ada live partisipan dan ada penugasan. Kita akan contohkan saja salah satu, yaitu kita akan menggunakan live partisipan. Sambil mengulas materi yang kita bahas di kemarin, sama cara kerjanya baik di slide maupun di quiz dan game ini, cara membagikannya. Nanti siswa dapat bergabung menggunakan kode maupun menggunakan link. Baik, Bapak Ibu bisa bergabung melalui joinmeetport.com dan memasukkan kode yang muncul di layar Bapak Ibu, atau Bapak Ibu bisa langsung masuk melalui link
yang panjang yang ada di kolom chat untuk dapat langsung masuk tanpa memasukkan kodenya lagi. Di sini juga kita bisa membagikannya dalam email, lalu ada ke Classroom bagi Bapak Ibu yang masih menggunakan Google Classroom maupun LMS-LMS yang lainnya. Oke, saya akan melihat apakah Bapak Ibu sudah ada yang bergabung. Sudah ada 2 orang yang bergabung dari Ibu Mulyaningsi dan Ibu Junita. Silakan Bapak Ibu yang lain masih ada kesempatan untuk bergabung. Mungkin baru membuka perangkatnya, kita tunggu 1 atau 2 menit. Jadi untuk batas peserta yang bisa masuk ke dalam satu aktivitas dalam Nirpot ini, untuk versi free-nya kemarin ada 40 ya Bapak Ibu ya. Jadi 40, kalau di kelas kita itu nggak ada yang sampai 40 kecuali kita menggunakan kelas gabungan seperti itu. Oke, sudah ada 8, 10. Kita tunggu beberapa waktu lagi. Oke, sudah ada 12, sepertinya sudah mewakili ya. Bapak Ibu nanti bagi yang lainnya masih bisa klik join, nanti bisa bergabung walaupun nanti sudah berjalan. Oke, Bapak Ibu, apakah bisa mengerjakan soalnya di dalam gadgetnya masing-masing Bapak Ibu yang bergabung? Mengerjakan sendiri-sendiri ya. Dari gadgetnya masing-masing boleh memberikan tanggapannya di kolom chat Zoom untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu yang lain mungkin yang masih berusaha bergabung atau yang mungkin tidak sempat bergabung, boleh diberikan. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan aktivitasnya secara mandiri dari gadgetnya masing-masing. Misalnya seperti ini, nah pasangan yang tepat, ya Bapak Ibu ya. Nanti misalnya pasangan yang nggak tepat, saya seperti ini, akan merah ya Bapak Ibu, belum hilang. Nah, seperti ini masih salah, kita cari perbandingannya ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini, berarti ini pasangannya sama ini, 5:3. Oke, kita cari pasangan yang lain, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 7 sama 10. Seperti ini dengan ini. Oke. Gimana Bapak Ibu? Berikan komentarnya di kolom chat. Apakah Bapak Ibu bisa melakukan aktivitasnya dari gadgetnya masing-masing? Harusnya bisa ya Bapak Ibu ya untuk melakukan aktivitas yang muncul di dalam perangkat Bapak Ibu yang digunakan untuk bergabung. Nah ini tadi cara kerja dari yang pertama matching pairs untuk mencocokkan dua buah kartu. Bisa ya dari Ibu Ersi, Ibu Marlina, Bu Heni. Kok saya belum bisa, oke. Tampilannya apakah Ibu Heni sudah bergabung ke dalam seperti tampilan yang ada di dalam Zoom? Dan ketika kalau sudah, Ibu coba aja pasangan-pasangannya diklik secara acak saja. Nah, kalau salah nanti seperti ini pasangannya. Nah, kalau benar nanti seperti ini hijau. Jadi yang sudah benar itu nggak bisa dipilih lagi sampai pasangan-pasangannya habis. Ini sistem kerja dari matching pairs. Oke, cara kerja matching pairs sepertinya cukup ya. Bapak Ibu kita akan lihat untuk cara kerja pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ini ada question dalam bentuk soal pilihan ganda. Bapak Ibu silakan pilih jawabannya. Jadi ada 4 ditambah 5 kali 2. Jawabannya yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Silakan dijawab melalui perangkat Bapak Ibu masing-masing. Ada 19 orang yang bergabung, bisa kita lihat. Nah, jadi saat kita presentasi, kita pilih dulu ya Bapak Ibu, di atas ada student, ada teacher ya.
Nah, kalau kita ini student untuk melihat tampilan sebagai siswa seperti apa cara kerjanya. Oke. Jadi untuk teacher-nya kita klik dulu start activity-nya, baru Bapak Ibu bisa mengerjakan seperti itu. Silakan Bapak Ibu dijawab untuk menjawab pertanyaan tadi dan akan saya lihat jawabannya pada tampilan teacher ini. Nah, jadi di pojok kanan ini ada tampilan student dan tampilan teacher. Oke, sudah ada yang menjawab dari Ibu Junita dan Ibu Sami dan juga Ibu Suparmi. Silakan dijawab ya, Bapak Ibu. Nah, seperti ini ada persentasenya, 20% benar, dan yang salah berapa persen, dan yang tidak menjawab berapa persen. Semuanya akan muncul. Bapak Ibu boleh menjawab secara acak saja, ini tidak ada nilainya ya, Bapak Ibu tidak mempengaruhi. Ini kita hanya akan melihat cara kerja dari fitur-fitur yang ada di dalam Nearpod ini, terutama untuk game dan aktivitasnya. Di sini kita juga bisa menyembunyikan jawabannya secara menggunakan tombol mata ini ya Bapak Ibu, untuk agar peserta lain atau siswa-siswa yang lain nggak tahu jawaban kawannya apa. Ini perlu kita tutup dulu. Nanti kalau sudah selesai waktunya, ini bisa kita buka. Ini akan lebih bagus lagi seperti itu tekniknya. Kalau kita buka seperti ini, nanti bisa langsung melihat ya rekan-rekan siswa yang lainnya. Oke, sepertinya sudah hampir semua menjawab. Jadi ada seperti ini Bapak Ibu ya presentasinya dalam bentuk tabel ini. Oke, selanjutnya kita akan melihat jenis pertanyaan yang lain. Kebetulan waktunya sudah mau habis. Dan saya rasa ini sudah mewakili dari jawabannya, dan kita sudah mengetahui cara kerja dari jenis pertanyaan kuis tadi yang pilihan ganda. Ini pertanyaan yang biasa. Jadi kita tunggu aja waktunya habis, dan kita lihat tampilannya seperti apa jika waktunya habis. Nah, jadi nggak ada apa-apanya Bapak Ibu, ya, nggak ada bintang atau apa. Nanti kita lihat yang itu di bagian time to claim-nya. Oke, kita akan lanjut selanjutnya. Di slide yang ketiga, tadi ada fill in the blank. Nah, silakan Bapak Ibu menjawab pertanyaannya, fill in the blank tadi. Nanti akan kita lihat skornya di bagian ini. Kalau di tampilan guru, nanti seperti ini ya. Tampilannya akan melihat jawaban yang benar. Misalnya, benarnya berapa? Misalnya 2 dari 3, atau 1 dari 3, atau 0 dari 3. Semuanya akan muncul seperti ini. Kalau kita lihat view answer, jawabannya, sepertinya ini tadi ada yang terpotong ya Bapak Ibu ya. Yang terpotong, nggak masuk. Jadi 2 prima yang genap tadi ya di soalnya. Oke, jadi kita bisa lihat seperti ini. Berapa jawaban benarnya dari total berapa jumlah fill in the blank-nya atau bagian-bagian yang rumpangnya seberapa. Bisa kita sembunyikan terlebih dahulu, dan nanti soalnya seperti ini. Oke, berarti di sini ada bagian yang kurang tepat ya tadi Bapak Ibu ya. Oh, berarti mainnya ada main geser seperti ini ya. Harusnya satunya di bagian ini, tapi nggak bisa. Berarti ada kesalahan dari sistemnya. Oke, itu tadi cari kerja dari fill in the blank. Jadi dimainkan untuk melakukan drag and drop kepada bagian-bagian yang sudah kita atur untuk dibuat fill in the blank-nya. Baik, kita akan lanjut ke jenis pertanyaan selanjutnya, yaitu ada memory test. Nah, silakan Bapak Ibu untuk melakukan aktivitasnya melalui gadgetnya masing-masing. Saya seperti ini. Oh, berarti bukan ya, kita ingat-ingat tadi posisinya di mana. Ini tadi dengan, nah, cara kerjanya seperti ini. Jadi kita akan membuka 2 bagian yang sama. Ini sering kita Bapak Ibu yang menemukan permainan seperti ini. Kalau nggak salah 1 tadi di sini. Oke. Oke, jadi cara kerjanya seperti itu. Nah, jadi seperti ini akan membuka.
Nah, di sini kita akan dapat berapa poin. Kita telah membuat 15 kali perpindahan. Jadi muncul seperti itu Bapak Ibu ya. Kita akan melanjutkan ke jenis pertanyaan yang selanjutnya, yaitu tadi ada time to, oh ini dulu Bapak Ibu ya, draw it untuk menggambar. Jadi bagi tampilan guru di sini klik start activity dulu untuk memulai dan nanti akan bisa melihat jawaban dari setiap siswa. Jadi setiap siswa punya kanvasnya masing-masing. Silakan Bapak Ibu untuk melakukan coret-coret secara sembarang saja, boleh dicoret-coret atau menggunakan teks dan lain sebagainya. Ini tidak ada pengaruhnya apa-apa ya Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini kita bisa melihat in progress nih berarti. Sedang dalam progress. Ini sebagai contohnya seperti ini. Kita juga bisa menyembunyikan secara sementara jawabannya. Ini punya siapa, ini punya siapa ya. Jadi ditutup namanya. Kalau di bagian ini cuma menutup nama, nggak menutup jawabannya. Berarti ini kita bisa melihat bagian yang sudah terjawab, bagian yang belum terjawab seperti apa. Nah, misalnya saya akan melihat punya Ibu Triani, jadi seperti ini. Secara live ya, secara live dari Ibu Triani menjawabnya seperti ini. Misalnya di bagian yang gabungan ini ada 2, 4, 6, dan 8, 2, 4, 8, 10. Nah, seperti itu. Di sini kita sebagai guru juga bisa memberikan feedback secara langsung. Nah, misalnya dengan melakukan coret-coretan juga. Misalnya, oke benar, saya seperti ini. Kita juga bisa melakukan coret-coretan bersama dengan siswa dalam masing-masing slide yang mereka lakukan coret-coretannya seperti ini. Kita bisa hapus feedbacknya. Jadi hilang feedbacknya, kita bisa akan melihat tampilan siswa-siswa yang lain dengan menggeser bagian-bagian ini dari menu di atas ini ya, untuk menggeser dari setiap kanvas yang dijawab oleh siswa. Ini waktunya berjalan, tadi kita setnya 10 menit, namun sepertinya ini sudah bisa kita lihat ya Bapak Ibu, cara kerja dari menu Draw It yang ada di dalam Nearpod ini. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan terakhir, ini kalau tadi kan buka satu slide, kita bisa kembali untuk melihat semuanya lagi. Oke, waktunya masih ada, kita lanjut saja ke pertanyaan yang selanjutnya. Tadi di jenis pertanyaan ke-6 tadi kita memasukkan time to claim. Nah, tadi ada 3 pertanyaan, dan Bapak Ibu silakan menjawab pertanyaan-pertanyaannya dan nanti Bapak Ibu akan dapat peringkatnya melalui bukit ini, siapa yang masuk peringkat terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa memilih temanya ada Himalaya, ada beach, pantai, ada di carnival, ada di jungle, sport, space, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Misalnya, yang seru di space nih, di luar angkasa. Kita bisa mengatur random jawabannya, apakah kita nanti memungkinkan untuk melakukan pause atau memberhentikan sebentar dalam game ketika ada sesuatu yang ingin didiskusikan. Jadi kalau kita mau berikan feedback secara langsung, kita berikan, ini kita aktifkan. Tapi kalau ini kita fokuskan kepada siswa saja untuk menjawabnya sampai akhir, nggak usah dijawab. Play zone-nya boleh kita aktifkan nanti, dan kita klik continue. Silakan Bapak Ibu melalui gadgetnya memilih avatarnya. Nah seperti ini, misalnya ada Ibu Heni. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu ya karakter-karakter yang ada di dalam Nearpod untuk kita memainkan time to claim. Silakan Bapak Ibu gunakan karakter-karakter yang ini dan nanti kita akan menjawab beberapa pertanyaan dan nanti peringkatnya itu nanti akan seperti menaiki di bukit. Nanti ketika Bapak Ibu sudah semuanya bergabung, kita dapat klik start game untuk memulainya. Oke, saya klik start ya Bapak Ibu ya. Dan tampilannya adalah seperti ini.
Silakan Bapak Ibu menjawab. Dari setiap pertanyaan di sini ada batasan waktunya, yaitu 30 detik. Oke, jadi ini adalah poin akhirnya. Dan di tampilan Bapak Ibu tadi ada nggak tampilan seperti leaderboard di bukitnya? Kalau di tampilan saya kan ini nggak muncul ya. Mungkin di tampilan Bapak Ibu yang muncul peringkatnya di bagian bukit-bukitnya. Boleh diberikan komentarnya di kolom chat. Tampilannya seperti apa peringkatnya? Apakah hanya seperti ini, peringkat biasa, atau tadi ada tampilan yang menaiki ke bukit? Atau kalau misalnya nggak ada, berarti ada beberapa settingan yang salah. Ada tampilan lain. Oh, ada ya, berarti untuk tampilan siswa. Yang tampilan leaderboard menaiki bukit ada di tampilan siswa, di tampilan guru hanya menampilkan soal-soalnya seperti tadi. Oke, jadi sistem kerjanya seperti itu. Menaiki bukit, oke. Berarti memang peraturannya sudah kita lakukan. Ya, ada tampilan naik ke bukit sama tampilannya juara 1, 2, dan 3. Berarti ada peringkat-peringkatnya dan di bukit-bukitnya seperti itu ya Bapak Ibu ya, untuk leaderboardnya. Ini yang pertama kali untuk tipe seperti ini ada di Nearpod. Sekarang ada diadaptasi oleh Wizis ya, tapi dengan sistem yang berbeda. Oke, lucu dan sangat menarik dari Ibu Dani. Nah, ini nanti bisa kita manfaatkan fitur-fitur yang cukup berbeda ya Bapak Ibu ya, dengan beberapa aplikasi sejenis gitu kan. Dan ini sangat menarik kalau kita pakai misalnya pakai satu jenis aplikasi terus kan kadang membosankan. Jadi kita harus berganti-ganti memvariasikan berbagai macam media pembelajaran. Salah satunya adalah Nearpod ini. Untuk versi free-nya saja dari yang saya gunakan sampai saat ini masih bisa kita gunakan ya semua fitur-fiturnya, nggak ada masalahnya. Oke, jika sudah selesai, kita dari menu, nanti kita bisa klik end session untuk mengakhirinya. Nah, kita bisa melihat di bagian report untuk melihat laporan yang sudah kita lakukan. Barusan ya Bapak Ibu ya, ini tadi inspiratif 2, ada 6 slide, ada satu session. Kita akan lihat untuk melihat hasil respon dari murid kita misalnya seperti itu. Oke, kita tunggu untuk melihat reportnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, jadi ada 6 jenis pertanyaan tadi, dari matching parts, quiz, fill in the blank, draw it, time to play. Dan nggak masuk di sini tadi yang memori test ya Bapak Ibu, memori test tadi nggak ada nilainya, hanya untuk ingatan-ingatan saja. Kalau yang lainnya di sini ada minimal, ada persentasenya seperti ini. Berapa persennya dari masing-masing jenis pertanyaan yang kita masukkan tadi. Aktivitas reportnya, per aktivitas kita bisa lihat ya. Kalau tadi rekapannya, sekarang per aktivitas. Dan juga kita bisa melihat laporan per individu siswa. Misalnya dari Pak Adika seperti ini, kita bisa melihat jalan mereka, dan ini bisa kita simpan ya Bapak Ibu ya, jadi portofolio kita ini sangat berguna. Nanti kalau ada misalnya pengawas atau untuk akreditasi, ini kan bisa sebagai salah satu bukti-bukti kegiatan pembelajaran kita. Nah, itu tadi Bapak Ibu beberapa jenis aktivitas dan gamifikasi
Jadi ada soal-soal yang kita kemas dalam berbagai bentuk aktivitas yang menarik dan juga game-game yang menarik seperti Matching Pies, Memory Test, tadi ada yang terakhir kita praktekkan yang menaiki buku tadi ada Time to Claim. Jadi banyak sekali jenis-jenis pertanyaan yang bisa kita gunakan di dalam Mirpot ini yang nantinya akan menjadi variasi lebih lanjut lagi dalam proses pembelajaran. Ketika kita memvariasikan metode pembelajaran, media pembelajaran, pastinya siswa kita tidak akan bosan. Jadi kita harus sering melakukan inovasi, salah satunya memanfaatkan berbagai macam aplikasi-aplikasi pembelajaran. Dan memang untuk Mirpot ini akan lebih maksimal kalau kita menggunakan gadget ya Bapak Ibu di siswanya. Dan kalau untuk itu kita bisa melakukan alternatif misalnya di lab sekolah atau siswa menggunakan handphone dan sebagainya sesuai dengan kebijakan di sekolah kita masing-masing. Oke, baik Bapak Ibu untuk di sesi yang ke hari yang kedua ini saya rasa cukup. Nanti di hari yang ketiga kita akan membahas diskusi dan juga video interaktif. Dan untuk hari ini kita akan lanjut ke selanjutnya untuk tanya jawab, namun saya serahkan terlebih dahulu kepada Mas Arif Wicaksono.